Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dio Antia Firdaus dari kelas 2C Manajemen dengan NIM 2110 310 20 31. Di sini akan saya coba mereview jurnal laporan arus kas dari PT Sentosa Abadi dengan metode langsung di tanggal 30 Desember 2008. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 271 juta. Penerimaan dari bunga atas piutang sebesar 10 juta rupiah. Penerimaan dividen atas saham sebesar 9 juta rupiah. Total penerimaan adalah 290 juta. Yang kedua, pembayaran untuk pemasok sebesar 133 juta. Untuk karyawan sebesar 58 juta dan untuk bunga sebesar 16 juta. Yang terakhir untuk PPh sebesar 15 juta. Total pembayaran kas adalah 222 juta. Arus kas masuk bersih dari aktivasi operasi sebesar 60 juta. Arus kas dari aktivitas investasi. Rinciannya adalah 1. Dari perolehan aktiva tetap sebesar 306 juta. 2. Pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta. Yang ketiga, hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta. Yang keempat, arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 255 juta. Yang selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Dengan rincian pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta. Yang kedua, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta. Yang ketiga, pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta. Dan pembayaran dividen sebesar 17 juta. Selanjutnya, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, penurunan kas bersih sebesar 120 juta. Yang kedua, nilai sisa kas di tanggal 21 Desember 2007 sebesar 42 juta. Sedangkan perbandingannya dari nilai sisa kas tanggal 31 Desember 2008 adalah 22 juta. Ya, selanjutnya saya akan coba mereview masih sama laporan kas dari PT Sentosa Abadi dengan metode tidak langsung di tanggal 31 Desember 2008. Yang pertama, arus kas dari aktivasi operasi. 1. Laba bersih dengan jumlah 41 juta. Yang kedua, penambahan atau pengurangan kas yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Yang pertama, penyusutan sebesar 18 juta. Yang kedua, keuntungan atas penjualan aktiva sebesar 8 juta. Yang ketiga, peningkatan piutang sebesar 13 juta. Yang kedua, peningkatan piutang bunga sebesar 2 juta. Yang ketiga, penurunan pendanaan sebesar 3 juta. Yang keempat, kenaikan dalam beban dibayar di muka sebesar 1 juta. Selanjutnya,
peningkatan utang sebesar 34 juta. Dan berikutnya penurunan utang gaji sebesar 2 juta. Yang terakhir penurunan kewajiban akral sebesar 21 juta. Selanjutnya arus kas masuk bersih dari aktivasi operasi sebesar 68 juta. Untuk yang arus kas dari aktivasi operasi tadi berjumlah 27 juta. Dan selanjutnya arus kas dari aktivasi investasi. Yang pertama, perolehan aktiva tetap sebesar 306 juta. Yang kedua, penyusutan pada perusahaan lain atau pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta. Yang ketiga, hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta. Yang keempat, arus kas keluar dari aktivasi investasi sebesar 255 juta. Dan selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta. Yang kedua, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta. Yang ketiga, pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta. Yang keempat, pembayaran dividen sebesar 17 juta. Dan yang keempat, arus kas masuk dari aktivasi pendanaan sebesar 167 juta. Selanjutnya penurunan kas bersih sebesar 20 juta. Dan nilai sisa kas di tanggal 31 Desember 2007 sebesar 42 juta. Dan nilai sisa kas 31 Desember 2008 perbandingannya adalah 22 juta. Selanjutnya diketahui perusahaan Alien Food Product memiliki nilai NOPAT atau Net Operating Profit After VAT sebesar 170,3 juta dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar $100. Selain itu, diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah sebesar $1.520 juta di tahun 2012 dan meningkat menjadi $1.800 juta di tahun 2013. Hitunglah berapa hasil arus kas operasi dan hasil investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari perhitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Jawaban untuk yang pertama, cara menghitung arus kas operasi. Arus kas operasi sama dengan NOPAT plus depresiasi dan amortisasi. Berarti di sini sama dengan 170,3 tambah 100. Jawabannya adalah 270,3 juta dolar. Selanjutnya, cara menghitung bruto pada modal operasi investasi bersih pada modal operasi. Yang pertama, nilai aktiva perusahaan pada periode T. Nilainya aktiva perusahaan pada periode T1. Berarti cara menghitungnya adalah 1.800 juta dolar dikurangi 1.500 juta sama dengan 220 juta dolar.
Selanjutnya, investasi bruto pada modal operasi. Investasi bersih pada modal operasi ditambah depresiasi dan amortisasi sama dengan 280 plus 100 juta sama dengan 380 juta. Dan yang terakhir, cara menghitung free cash flow perusahaan sama dengan free cash flow sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi. Jadi cara menghitungnya 270,3 juta dikurangi 300 juta sama dengan minus 109 juta,7 juta dolar. Sekian yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.